Antropologi dan pornografi. Sebagai ilmu sosial, antropologi mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk budaya, nilai, norma, dan praktik sosial. Sebagai bagian dari itu, antropologi juga dapat mengkaji produksi dan konsumsi pornografi sebagai fenomena sosial. Namun, perlu diingat bahwa pornografi adalah topik yang sensitif dan kontroversial, dan penelitian tentang pornografi harus dilakukan dengan hati-hati dan etis. Peneliti harus mempertimbangkan dampak potensial dari penelitian mereka pada partisipan, dan juga harus mengikuti pedoman etis yang ketat dan prosedur keamanan data yang memadai. Penting juga untuk diingat bahwa penelitian tentang pornografi harus dilakukan dengan tujuan akademis dan bukan untuk membenarkan atau mempromosikan pornografi. Sebagai gantinya, penelitian harus bertujuan untuk memahami bagaimana pornografi mempengaruhi budaya, relasi sosial, dan identitas gender. Dalam konteks antropologi, kajian pornografi dapat melibatkan pengamatan dan analisis atas produksi, distribusi, konsumsi, dan pengaruh sosial pornografi dalam suatu masyarakat atau budaya. Beberapa topik yang dapat dikaji dalam konteks ini antara lain: 1. Produksi pornografi. Bagaimana pornografi diproduksi, oleh siapa, dan di mana? Bagaimana peran teknologi dalam produksi pornografi? Apa motif di balik produksi pornografi? 2. Konsumsi pornografi. Siapa yang mengkonsumsi pornografi dan mengapa? Apa jenis pornografi yang paling populer dan mengapa? Bagaimana konsumsi pornografi mempengaruhi pandangan dan perilaku seksual seseorang? Apakah terdapat perbedaan dalam konsumsi pornografi antara laki-laki dan perempuan, atau antara berbagai kelompok sosial? 3. Dampak sosial pornografi. Bagaimana pornografi memengaruhi norma sosial dan nilai-nilai budaya? Apakah pornografi mempengaruhi perilaku dan identitas gender seseorang? Bagaimana pornografi memengaruhi relasi seksual dan romantis seseorang? 4. Pornografi dalam konteks global. Bagaimana pornografi diproduksi dan dikonsumsi di berbagai negara dan budaya? Apakah terdapat perbedaan dalam pandangan dan pengaruh pornografi antara negara-negara dan budaya-budaya yang berbeda? Penelitian tentang pornografi dalam konteks antropologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pornografi memengaruhi kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat, serta dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terkait dengan pornografi. Kecanduan pornografi juga dapat dipelajari dari perspektif antropologi. Kecanduan pornografi dapat dianggap sebagai fenomena sosial dan budaya yang muncul dari interaksi antara individu dengan budaya dan lingkungannya. Dalam konteks antropologi, kecanduan pornografi dapat dikaji sebagai bagian dari perilaku seksual dan relasi sosial manusia. Penelitian tentang kecanduan pornografi dapat melibatkan pengamatan dan analisis atas perilaku individu yang kecanduan pornografi, termasuk motif, pengalaman, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan emosional. Penelitian antropologi tentang kecanduan pornografi juga dapat melihat bagaimana kecanduan pornografi dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, seperti pandangan masyarakat terhadap seksualitas, perkembangan teknologi, dan pengaruh media. Melalui pendekatan antropologi, penelitian tentang kecanduan pornografi dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan pornografi dan memberikan wawasan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah kecanduan tersebut secara lebih efektif. Teori. Ada beberapa teori antropologi yang dapat digunakan dalam kajian tentang pornografi dan kecanduan pornografi, antara lain: 1. Teori budaya. Teori budaya memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, penelitian tentang pornografi dan kecanduan pornografi dapat melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi produksi, distribusi, konsumsi, dan dampak sosial pornografi. 2. Teori feminis. Teori feminis memandang bahwa gender dan seksualitas adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan dominasi. Dalam konteks ini, penelitian tentang pornografi dan kecanduan pornografi dapat melihat bagaimana pornografi mempengaruhi relasi gender dan seksualitas dalam masyarakat.
3. Teori sosial kritis. Teori sosial kritis memandang bahwa kekuasaan dan dominasi merupakan faktor penting dalam pemahaman dan analisis sosial. Dalam konteks ini, penelitian tentang pornografi dan kecanduan pornografi dapat melihat bagaimana kekuasaan dan dominasi mempengaruhi produksi, distribusi, konsumsi, dan dampak sosial pornografi. 4. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dan dinamika psikologis yang tidak sadar. Dalam konteks ini, penelitian tentang kecanduan pornografi dapat melihat bagaimana faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, dan ketidakpastian dapat mempengaruhi kecanduan pornografi. Penggunaan teori-teori antropologi ini dapat membantu dalam memahami kompleksitas fenomena pornografi dan kecanduan pornografi, serta memberikan perspektif yang berbeda dalam mengkaji masalah tersebut. Beberapa referensi. 1. Dines, G. Jensen, R. Russo, A. eds. 2018, Pornography, The Production and Consumption of Inequality. Routledge G. Buku ini membahas tentang pornografi dari sudut pandang feminis dan teori keadilan sosial. Para penulis dalam buku ini menyoroti bagaimana industri pornografi memproduksi dan memperkuat ketimpangan gender dan rasial, serta bagaimana konsumsi pornografi berkontribusi pada normalisasi kekerasan seksual, perbudakan seksual, dan objektivisasi tubuh perempuan. Buku ini memberikan kritik yang tajam dan mendalam terhadap industri pornografi dan budaya pornografi. 2. Ferguson, A. 2020. Porn Panic? Sex and Censorship in the UK. Springer. Buku ini membahas bagaimana industri pornografi dan kecanduan pornografi telah menjadi topik perdebatan di masyarakat dan politik di Inggris. Penulis dalam buku ini mengkritik upaya pemerintah dan kelompok-kelompok konservatif untuk membatasi pornografi dengan menggunakan alasan moral dan kesehatan mental, dan mengusulkan pendekatan yang lebih kritis dan berbasis bukti dalam menangani masalah pornografi dan kecanduan pornografi. 3. Kus, D. J. Griffiths, M.D. 2012. Internet Gaming Addiction, A Systematic Review of Empirical Research. International Journal of Mental Health and Addiction, 10/2/278-296. Artikel ini merupakan review sistematis atas penelitian-penelitian empiris tentang kecanduan bermain game online. Penulis menyimpulkan bahwa kecanduan game online dapat menjadi masalah kesehatan mental yang serius dan membutuhkan penanganan yang tepat. Artikel ini juga menawarkan kerangka kerja untuk memahami kecanduan game online dari perspektif psikologis dan sosial. 4. Paul, P. 2010. Pornified, How Pornography is Damaging Our Lives, Our Relationships, and Our Families. Macmillan. Buku ini membahas tentang dampak negatif pornografi pada kehidupan individu, hubungan, dan keluarga. Penulis dalam buku ini mengkritik pornografi sebagai bentuk pelecehan seksual dan kekerasan, serta memperkuat stereotipe gender yang merugikan perempuan dan pria. Buku ini memberikan rekomendasi untuk mengurangi pengaruh negatif pornografi dan mempromosikan kesehatan seksual yang positif. 5. Strasberg, D. S. Laqueur, E. Litter, 2020. The Problematic Use of Pornography, A Review of Theory, Research, and Clinical Intervention. Current Addiction Reports, 7/3/293-303. Artikel ini merupakan review teoritis atas kecanduan pornografi, mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan, dampaknya pada kesehatan mental dan hubungan, dan intervensi klinis yang efektif. Artikel ini menekankan bahwa kecanduan pornografi bukanlah gangguan seksual melainkan masalah perilaku yang serius yang memerlukan intervensi psikologis yang tepat. Penulis mengusulkan pendekatan kognitif perilaku dan terapi kelompok sebagai bentuk intervensi yang efektif untuk mengatasi kecanduan pornografi. 6. Mesan, C. Bridges, A. Johnson, J. A. Ezel, M. B. 2016. Pornography and the Malesexual Script, An Analysis of Consumption and Sexual Relations. Archives of Sexual Behavior, 45/4-983-994.
Artikel ini mengeksplorasi bagaimana konsumsi pornografi berkontribusi pada pembentukan skrip seksual laki-laki dan hubungan seksual. Penulis dalam artikel ini menyimpulkan bahwa pornografi dapat memperkuat stereotipe gender, memperkuat ekspektasi seksual yang tidak realistis, dan meningkatkan risiko perilaku seksual yang berisiko. Artikel ini menawarkan pendekatan alternatif untuk meningkatkan kesehatan seksual laki-laki yang tidak mengandalkan pornografi, seperti pendekatan edukasi seksual dan keterlibatan dalam hubungan intim yang sehat dan positif.